Aglonema yang berdaun cantik dan terlihat segar serta sehat adalah dambaan para pencinta aglonema. Seperti biasa, di sini saya akan membagikan tips sehat dan perawatan pada tanaman aglonema. Saya ucapkan selamat datang di Tini Redo Channel. Channel ini berisikan tentang tips-tips perawatan bunga dan pendidikan. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe jika berkenan. Kali ini saya akan mengganti media tanam saya dengan media tanam yang baru. Media tanam yang saya gunakan yaitu pupuk kompos dan dicampur dengan kokopet, serta saya tambahkan vitamin B1. Campur kompos dengan kokopet. Kokopet adalah serbuk yang berasal dari sabut kelapa. Bagi hobis bidang tanaman atau senang bercocok tanam, nama kokopet sudah tak asing lagi. Bahan alami hasil olahan dari sabut maupun batok kelapa ini dapat dijadikan sebagai pupuk maupun media tanam. Keunggulan dari kokopet antara lain lebih ramah lingkungan sebab terbuat dari bahan organik, serta dapat terdegradasi dalam tanah dengan baik jika sudah tak digunakan. Oke, setelah kokopet dengan kompos sudah kita campur, kita ambil pot tanaman yang sebelumnya sudah kita buat lubang di bagian bawah pot. Oke, lanjut ya. Selain itu, kokopet dengan proses tertentu bisa didaur ulang kembali menjadi media tanam baru. Bahkan beberapa jenis hama seperti yang berasal dari tanah tak suka berada dalam kokopet. Setelah pot tanaman siap dan media juga siap, kita masukkan medianya ke dalam pot seperti biasa. Setelah itu, ambil tanaman yang akan kita ganti media tanamnya. Setelah itu, keluarkan tanaman dengan menggunakan alat bantu atau skop kecil dengan hati-hati agar akar tanaman tidak terganggu. Buang atau kurangi media tanam yang lama sehingga hanya tertinggal sebagian saja. Hati-hati jangan sampai akarnya terpotong. Media pada tanaman perlu kita ganti minimal 1 tahun sekali. Tujuannya agar nutrisi pada tanaman tetap terjaga. Jika tidak diganti, biasanya pertumbuhan tanaman akan sedikit terhambat. Oke, sekarang masukkan tanamannya ke dalam media tanam yang baru. Jangan terlalu penuh ya teman-teman menambahkan media tanamnya, setidaknya sisakan 2 atau 3 cm dari permukaan pot. Oke, di sini karena beberapa tanaman aglonema saya sudah lama tidak saya ganti media tanamnya, maka semua tanaman saya ganti dengan media tanam yang baru. Lanjut ya teman-teman, jadi saya hanya menggunakan media tanam berupa kokopet dan media tanam kompos. Kokopet ini jika digunakan sebagai pupuk bisa dipadu dengan jenis kotoran ternak seperti sapi, ayam, dan kambing. Dengan perbandingan pas diharapkan mampu memberi nutrisi pada tanaman aglonema. Selain lebih ramah lingkungan, semua jenis tanaman, terlebih aneka tanaman hias, termasuk juga tanaman bonsai, bisa tumbuh dengan baik serta minim atau malah bebas hama penyakit. Wow, keren ya.
Penggunaan kokopet diyakini bisa memiliki daya serap air yang cukup tinggi dan dapat menyimpan air dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang ditampung dalam tanah. Jadi kalau kita sibuk dan tidak punya waktu untuk sering-sering menyiram tanaman, lebih baik gunakan media tanam kokopet ini. Karena kokopet dapat menyimpan dan mempertahankan air 10 kali lebih baik dari tanah, dan hal ini sangat baik tentunya bagi tanaman yang tumbuh dengan sistem hidroponik maupun tanaman yang ditanam di daerah tropis. Karena dapat menjaga air dengan baik, sehingga akar tanaman tidak mudah kering dan dapat terhidrasi dengan baik. Jadi, jangan takut tanaman kita akan mati karena kekeringan. Kalau pupuk kompos adalah media tanam yang kaya akan unsur hara. Unsur haranya lengkap loh. Jadi, jika teman-teman pencinta tanaman aglonema takut menggunakan pupuk kimia, maka sebaiknya gunakan pupuk kompos ini. Oke, baiklah, sekarang semua tanaman sudah selesai diganti media tanamnya dengan media tanam yang baru. Sekarang saatnya untuk memberikan vitamin B1 agar tanaman yang baru kita pindahkan atau kita ganti media tanamnya tidak menjadi layu, bahkan mati. Karena vitamin B1 ini fungsinya untuk menambah energi pada tanaman yang baru kita pindahkan. Caranya, 1 tutup botol vitamin B kita campur dengan 5 atau 10 liter air. Kemudian kita siramkan kepada tanaman yang baru kita ganti media tanamnya tadi. Siram secara merata ya teman-teman, mulai dari daun sampai ke media tanamnya, karena tanaman yang baru kita pindahkan ini memerlukan tambahan energi dari vitamin B1.
Lakukan penyiraman dengan ditambahkan vitamin B1 ini setiap 2 atau 3 hari sekali sampai tanaman benar-benar kuat. Nah teman-teman, semua tanaman aglonema kita sudah sehat kembali. Kalau tanaman aglonema kita terlihat cantik dan terawat, kita akan tetap selalu bersemangat ketika melihat dan memandang tanaman-tanaman ini. Demikianlah tips dari saya, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.